Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qail innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, ya khususnya keistiqomahan kita melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sampai pada hari ini, di hari ke-10 Ramadan. Semoga 9 hari yang telah lewat ini, ya segala amal ibadah kita diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari-hari yang ke depan kita bisa istiqamah konsisten sampai akhir Ramadan. Dan semoga juga yang mulai kendor semangatnya beribadah, ya bisa semangat kembali seperti di awal-awal Ramadan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kita kembali ya tentang suatu perkara dalam agama kita yang sudah sempat dibahas juga oleh Pak Joko kemarin di hari kelima, yaitu tentang istiqomah di atas iman dan Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena istiqomah ini adalah kebutuhan kita ya sampai akhir hayat kita. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa semua amal ibadah itu dinilai berdasarkan ujungnya atau akhirnya. Ya, tidaklah amal ibadah kita dinilai baik manakala kita tidak menutupnya dengan penutupan yang baik pula. Olehnya itu kita butuh kepada istiqomah ini sampai akhir hayat kita. Nah, jika bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini, ya ternyata tidak mudah untuk istiqomah di dalamnya, ya maka bagaimana dengan umur kita yang 60 tahun misalnya atau 70 tahun? Ya, tentu untuk istiqomah dalam waktu yang selama itu, ya bukanlah perkara yang mudah. Ya, tidak mudah, dibutuhkan azab yang kuat dan tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita temukan di dalam masyarakat kita ada orang yang mungkin di masa mudanya rajin beribadah. Ya, dari masa mudanya sudah hatinya sudah terpaut dengan masjid, bahkan penghafal Quran sekalipun. Ya, namun dalam satu titik dalam kehidupannya kemudian mengalami kejenuhan dan tidak mampu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang sering disebutkan oleh ulama untuk kita ambil hikmah dan pelajaran darinya adalah kisah seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Ya, mungkin kita sudah kenal juga kisahnya. Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang ulama asal Mesir yang pernah belajar di Qasim di Arab Saudi.
belum lama berselang. Beliau meninggal itu tahun 1996. Ya. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang ulama yang sangat giat dalam membela Islam, dalam membela tauhid dari para orang-orang musyrik dan para ateis. Ya, bahkan beliau sempat menulis sebuah buku yang sangat bagus yang kira-kira judulnya As-Sura Bainal Ahlil Islam wal Wathaniyah, pergulatan antara kaum muslimin ya dan para penyembah berhala. Saking bagusnya buku ini sampai-sampai para guru beliau waktu itu mensifati buku ini ya seandainya bisa dijadikan mahar untuk masuk surga oleh Abdullah Al-Qasimi, saking bagusnya buku tersebut. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya, ternyata dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang ada di zaman itu. Dia sudah mulai membaca buku-buku mereka dan akhirnya dia mulai mengikuti pemikiran-pemikiran sesat sampai disebutkan di akhir hidupnya dia mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini adalah suatu gambaran bagi kita ya, mungkin menurut kita seseorang yang seperti ini ya tidak akan mungkin berubah di mata kita. Ya, tapi kenyataannya ya dia bisa berubah. Karena hati manusia ini ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk memasukkan hidayah ke dalam hati orang yang dipilihnya, maka Allah juga Maha kuasa untuk mencabut hidayah dari siapa yang diinginkan, dari orang-orang yang diinginkan. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, kita tidak boleh ada di antara kita satupun yang merasa aman akan bisa tetap istiqomah di atas iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita. Ya, karena apa yang kita mau andalkan? Hati kita ini lemah. Ya, bahkan dinamakan hati ini dinamakan qalbu. Ya, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Ya, di hati ini dinamakan qalbu karena sifatnya yang mudah berbolak-balik. Ya, gampang sekali berubah-ubah. Nah, itulah hati. Ya, olehnya itu jamaah sekalian, jangan kita terputus dari memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar senantiasa hati kita ditetapkan di atas Islam ya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah lagi ya, seorang ulama tabi'in yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Suatu hari dia menangis terseduh-seduh. Ya, bukan hanya sebentar tapi semalam suntuk dia menangis. Padahal hari itu tidak ada kejadian yang perlu untuk ditangisi. Ya, kemudian para sahabatnya bertanya, ya kenapa dia menangis? Kenapa sang imam ini menangis? Ya, apakah dia takut dengan dosa-dosanya? Ternyata bukan itu yang membuat dia menangis. Yang membuat dia menangis adalah dia takut manakala Allah mencabut hidayah dari dalam hatinya dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, sekiranya demikian itu ketika kita memikirkannya, ya sesuatu yang memang pantas untuk ya kita tangisi jamaah sekalian. Ya, olehnya itu jamaah sekalian, jangan kita lepas dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah. Doanya ya mungkin kita sudah tahu semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, dan doa dari Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya, jangan kita lepas dari dua doa ini. Nah, kenapa kemudian jamaah sekalian ternyata untuk istiqomah itu tidak mudah kita lakukan? Iya. Nah, karena kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, maka selama itu pula ada musuh yang senantiasa berupaya untuk menghalang-halangi kita
dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah iblis dan syaitan dan bala tentaranya dari syaitan golongan jin dan manusia. Ya, bahkan Allah sudah memperingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya, bahkan iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumiku sesat, maka saya akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, itu sumpahnya iblis, jemaah sekalian. Nah, yang diincar iblis dan setan dari kita itu bukan harta kita, bukan pangkat dan jabatan kita, tapi yang diincar adalah harta yang paling berharga dari kita, yaitu hidayah, iman dan Islam. Ya, maka segala upaya akan mereka lakukan untuk melenyapkan ya iman ini, hidayah, iman dan Islam dari dalam hati kita. Ya, hingga pada akhirnya ketika seseorang dari kita telah mendekati ajalnya, ya, maka disitulah kesempatan terakhir iblis dan setan untuk menyesatkan kita. Ya, setan mendatangi manusia ketika sakratul maut. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat, karena semua amal dunia karena semua amal itu dinilai berdasarkan ujungnya. Nah, di saat itulah setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, maka mereka akan mengerahkan segala kemampuan bagaimana caranya supaya kita ini ya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah disebutkan dalam banyak riwayat bahwa manakala seseorang akan menghadapi sakratul maut, ya, maka datanglah syaitan dengan tipu dayanya yang terakhir kalinya untuk menyesatkan kita. Ya, ada kalanya syaitan ini datang dalam bentuk menyerupai keluarga kita atau kerabat dekat kita yang telah meninggal. Ya, lalu kemudian mengajak kita untuk keluar dari Islam dan memilih agama yang lain. Nah, jika kita tidak istiqomah selama hidup kita di dunia ini, ya, dan tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja kita tertipu dengan tipuan mereka itu. Ada kalanya juga ya seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diceritakan oleh putranya ketika sakratul maut, syaitan mendatanginya. Nah, tipu daya yang digunakan syaitan ketika mendatangi Imam Ahmad ini, ya tentu bukan tipu daya yang sembarangan juga, karena Imam Ahmad ini orang yang berilmu. Ya, maka syaitan datang dengan berpura-pura menyerah kepada Imam Ahmad dan mengatakan bahwa aku tidak bisa menyesatkan engkau karena keilmuan yang engkau miliki. Nah, karena Imam Ahmad adalah orang yang berilmu, maka dia tahu bahwa ini adalah tipu daya syaitan supaya dia menjadi ujub dan takabur hingga meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi Imam Ahmad tahu sehingga mengatakan tidak, masih jauh. Ya, saya masih jauh dari apa yang kamu sebutkan itu. Akhirnya dia selamat dari tipu daya syaitan. Nah, apapun tipu daya yang dilakukan syaitan ketika kita mendekat sakratul maut, maka tujuannya tidak lain adalah untuk melenyapkan iman sebelum kita meninggal dan membuat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, olehnya itu jamaah sekalian, salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan, agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Ya, ini bisa juga kita amalkan doa ini. Ya, salah satu doanya adalah wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah agar tidak disesatkan oleh setan ya menjelang kematian.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, ketika kita telah berhasil melewati tipu daya syaitan yang terakhir ini, insyaallah kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Ya, jadi sebagian mufassir mengatakan bahwa malaikat ini turun menjelang kematian kita dan memberikan kabar gembira dengan mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, maka bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di atas agama ini, selamat dari diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat dari tipu daya setan menjelang akhir kematian kita. Ya, dan semoga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan didatangi oleh malaikat ini dan diberikan kabar gembira surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga kita bisa sampaikan ke kerabat-kerabat kita, ya, karena kami sendiri pernah mengalami ini. Ketika orang tua kami meninggal, itu masih sempat bercerita bahwa dia didatangi oleh kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, sehingga ini adalah suatu bukti bahwa tipu daya setan ini nyata adanya. Namun tidak perlu kita terlalu khawatir. Yang penting kita istiqamah di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar. Insyaallah Allah akan membantu kita untuk menghadapi tipu daya setan. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaidas syaitana kana dha'ifa. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.